sistematikanya ya, mengenal konsep dan etika etnografi, lalu etnografi feminis apa. Untuk penelitian saya, kebetulan penelitian saya kemarin terakhir disertasi adalah migrasi, tentang migrasi perempuan, persiapan etnografi, pelaksanaannya sampai pasca etnografi. Apa sih etnografi, gitu ya? Dan kenapa kita perlu? Lalu apa bedanya etnografi dengan metode riset yang lain? Gitu. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bapak Lodi ya, bahwa etnografi itu milik antropologi gitu. Memang iya, awalnya itu memang antropologi yang kita menginisiasi, gitu ya, kita antropolog gitu ya, yang menginisiasi antropologi ini, lalu kemudian diadopsi, direplikasi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya, social sciences gitu, termasuk ekonomi bahkan, tidak hanya ilmu sosial, ternyata sosiologi juga meminjam, mengambil metode etnografi ini, dan sekarang etnografi berkembang yang namanya autoetnografi. Dulu nggak ada, tapi karena ilmu itu berkembang dan berkembangnya itu pesat, maka sekarang itu ada yang disebut dengan autoetnografi. Ada yang tahu nggak autoetnografi apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Belum belajar? Belum ya? Malu, oh shy. Malu, ada dosennya di depan. Oke, autoetnografi itu adalah menggunakan pengalaman sendiri. Jadi kita subjeknya I, gitu ya, I. Narasinya itu I. Jadi pengalaman kita misalnya menjadi aktivis, pengalaman kita menjadi penyintas, gitu ya, penyintas kekerasan dalam rumah tangga, atau pengalaman menjadi penyintas kanker payudara misalnya, atau kanker yang lain, atau misalnya pengalaman apapun yang ingin kita ceritakan, gitu. Dan sentralnya ada di kita. Nah itu bisa masuk di dalam metode penelitian etnografi yang valid dan akurat, dan itu diterima. Ini sebuah inovasi baru, kemajuan di dalam antropologi yang mengakui personal experiences, gitu ya. Jadi pengalaman personal itu juga menjadi bagian penting di dalam melakukan etnografi. Jadi itu metode di dalam dalam etnografi atau antropologi ya. Nah, mengapa etnografi feminis? Lalu saya menambahkan sedikit GETSI. Tahu ya, GETSI sekarang lagi booming banget gitu. Tapi gimana kita mengimplementasikan GETSI? Itu bahwa GETSI itu gender equality, disability, and social inclusion. Gitu, karena lagi ada party ya, pesta-pesta. Nah, apa sih maksudnya social inclusion gitu, inklusi sosial? Apa maksudnya gender equality dan kenapa ada disabilitas di sana gitu? Nah, itu ya nanti akan kita bahas sebagai framework ya, sebagai framework. Jadi bukan project. Jadi tolong dipisahkan antara project dengan framework. Kalau project kita cukup membuat program aja. Project GETSI-GETSIan, konsultan GETSI, kemudian ada project GETSI, gitu, semuanya diGETSIkan, tapi tidak diamalkan, gitu, tidak dimanifestasikan GETSI itu. Nah lalu, nah ini kunci beberapa aspek ya, kunci di dalam etnografi. Misalnya bahwa etnografi itu merupakan metode riset atau pendekatan dalam melakukan riset sosial budaya. Ya, kalau di Indonesia kan memang tadi saya katakan antropologi itu asalnya di sosial budaya, gitu. Tidak seperti di Amerika, dia ada linguistik juga. Misalnya ada kawan-kawan antropolog itu yang kemudian meneliti tentang cara Donald Trump berbicara misalnya gitu, atau berkampanye seperti itu misalnya. Itu salah satu contoh, atau Prabowo atau Jokowi gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari linguistik antropologi, dan saya juga mengkaji ini. Ada beberapa tulisan saya tentang linguistik antropologi juga. Lalu dilakukan dalam jangka panjang. Dia tidak hanya sehari, seminggu, sebulan. Ya, jadi etnografi itu dilakukan biasanya 1 tahun minimal. Gitu. Atau paling tidak 7 sampai 8 bulan. Itu udah minimal. Di bawah itu kita tidak menyebutnya etnografi. Gitu. Etnografi itu harus tinggal lama dengan komunitas, mingle, hangout dengan komunitas, gitu ya. Itu awalnya etnografi seperti itu. Dulu malah kalau kita bicara dulu awal-awal antropologi di Amerika, itu bahkan lama lebih dari setahun. Mereka bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada longitudinal. Longitudinal itu datang beberapa tahun, kemudian tinggal pergi untuk melihat polanya dan perubahan. Lalu mereka datang lagi berapa tahun lagi, kemudian mereka tinggalkan, mereka datang lagi. Seperti itu. Itu antropologi klasik. Tetapi antropologi klasik, terutama kalau kita lihat karya di Amerika, nah itu mereka tidak punya isu spesifik.
Misalnya mereka nggak pengen apa sih isu spesifiknya, nggak ada. Mereka datang ke satu komunitas, misalnya katakan mereka datang ke kelompok adat Baduy, ya kan? Tapi mereka nggak punya gitu, nggak punya gambaran, nggak punya research questions gitu ya, nggak punya pertanyaan risetnya mau ngapain. Mereka mendeskripsikan aja, nulis saja apa yang mereka temui, mereka tulis dan disebut dengan participant observation. Ya, mereka wawancara orang, kemudian mereka observasi, mereka menjadi bagian dari komunitas itu yang disebut dalam antropologi go-native, go-native, gitu ya, go-native. Go-native itu kita menjadi bagian. Jadi seolah-olah kita adalah bagian dari komunitas meskipun kita outsider. Jadi tipis antara insider dan outsider itu. Gitu. Meskipun ada relasi kuasa tetap sebagai peneliti dan itu harus disadari. Kita harus menyadari itu sebagai peneliti atau etnografer ya. Jadi memang waktunya harus panjang. Kalau saya kemarin 8 bulan karena pas COVID. 2021 saya melakukan etnografi di Lombok Barat, Lombok Timur, Indramayu dan Cirebon karena COVID ya, dan itu lagi pas puncak-puncaknya. Nah, kemudian berdasarkan petunjuk dan rekomendasi dari IRB. IRB itu adalah International Research Board. Jadi mereka, board inilah yang menyetujui bahwa saya melakukan penelitian dengan kelompok ini. Itu waktunya panjang sekali. Untuk memperoleh izin saya melakukan penelitian itu panjang banget. Saya harus diwawancara, kemudian harus ketemu dengan anggota-anggota IRB-nya gitu ya. Saya ditanya macam-macam gitu, dan itu beberapa kali sampai kemudian akhirnya disetujui. Jadi lebih dari 6 bulan saya menunggu izin dari IRB sampai kemudian saya diizinkan gitu ya. Itu banyak sekali dokumen yang harus diisi gitu. Itu bagian dari melakukan etnografi. Gitu. Harus ada izin ya. Participant observation jelas. Kita tinggal bersama masyarakat. Saya tinggal di rumah penduduk. Saya tinggal di sana sehari-hari gitu ya dengan mereka. Saya tidak tinggal di hotel dan saya mengobservasi gitu. Saya sering jalan-jalan sendiri gitu ya, jalan-jalan pagi, sore. Meskipun di kampung itu nggak ada orang jalan, semuanya naik motor. Sepeda juga nggak ada. Sekarang kalau kita ke kampung gitu ya, itu udah nggak ada orang jalan kaki gitu. Semuanya naik motor, semuanya punya motor, apalagi sekarang ada motor listrik kan. Nggak ada orang yang sepeda lagi, ontel lagi, nggak ada. Jadi kalau saya jalan kaki itu saya suka diklaksonin gitu, klaksonin. Kan mereka tahu tuh orang baru ini bukan orang sini, gitu. Suka, ayo ikut gitu ya. Nah itulah kesempatan saya untuk bergaul dengan masyarakat, berinteraksi dengan anggota masyarakat. Ketika saya ketemu, saya ngobrol gitu. Nah di situ saya mendapatkan banyak informasi gitu ya. Tentu kita harus mengenalkan diri. Dan saya tidak membawa alat rekam karena memang itu tidak dimaksudkan untuk mewawancarai orang gitu ya. Gitu. Nah, lalu berorientasi open ended ya, induktif. Jadi dari yang kecil ya, jangan dari yang besar dulu gitu. Jangan melihat sesuatu dari globalisasi, neoliberalisme, enggak, dari yang kecil. Masalah yang kecil apa yang ada depan mata? Misalnya, kenapa ya di kampung ini kok laki-lakinya tuh pergi bermigrasi semua? Persoalannya apa? Misalnya gitu. Kemudian atau misalnya kenapa perempuan-perempuan di desa ini banyak menjadi pekerja rumah tangga? Apa masalahnya? Bukan hanya ekonomi nih, saya yakin. Saya ingin meneliti itu. Atau misalnya ini kenapa ya kok sampah di sini tidak dikelola dengan baik? Orang pada buang sampah di sungai misalnya ya, di tanah-tanah kosong gitu. Ini kenapa jadi? Nah, ketika misalnya hujan gitu ya, atau misalnya orang menebang pohon sembarangan, akhirnya banjir gitu. Nah, saya ingin meneliti itu, gitu. Atau sampah di lingkungan gitu ya, kecil misalnya, gitu. Atau anak-anak yang kenapa ya anak-anak kok sekarang misalnya di Papua, di Lombok itu masih umur 14 tahun itu sudah dinikahkan. Ini apa masalahnya? Gitu. Nah, kenapa kok di Lombok itu banyak sekali poligami itu dinormalkan? Dinormalisasi seakan-akan menjadi norm gitu. Dan itu apa ini masalahnya? Apakah adat? Apakah penafsiran agama? Atau apa? Nah, kita pengen mencari itu misalnya gitu. Jadi dari yang kecil ya, jangan dari yang besar dulu, yang kecil baru kita cari frameworknya gitu. Nah, baru kita kemudian analisis. Jadi jangan mulai dari sesuatu yang besar gitu. Bahkan penulisan disertasi, penulisan skripsi, penulisan tesis itu tidak memulai dari sesuatu yang besar, tapi dari yang kecil dulu gitu. Masalahnya apa? Baru kita nanti hubungkan dengan konteks yang lebih besar gitu, yang globalnya misalnya dari yang kecil, dari yang lokal. Nah, kemudian studi dilakukan pada sebuah komunitas bukan sampel berdasarkan hipotesis ya. Dia bukan sampel,
terbuka untuk multidisipliner atau interdisipliner yang bertujuan untuk mengungkap kompleksitas dan keragaman cara individu memahami budaya dan ekonomi. Nah, etnografi klasik, tadi saya sempat ngomong etnografi klasik ya, mereka cenderung melakukan studi pada masyarakat yang dianggap asing ya, asing atau dianggap eksotik, kalau dalam antropologi disebut eksotik, itu eksotik, baik itu wajahnya, baik itu kulitnya yang dianggap sawo mateng gitu, nah itu dianggap eksotik, perempuan-perempuan di global south biasanya, dan punya perbedaan mencolok dengan budaya si etnografer. Si etnografernya kan white, nah awal-awalnya itu laki-laki. Ya sebelum tahun 80-an itu semua etnografer di Amerika itu laki-laki, dan mereka meneliti itu tidak punya gender perspektif sama sekali, dan perempuan dianggap tidak capable, tidak mampu untuk menjadi etnografer gitu. Akhirnya apa? Misrepresentasi, perempuan tidak direpresentasikan di dalam antropologi gitu, dalam penelitian antropologi. Akhirnya apa? Suara mereka, pengalaman mereka tenggelam ya, invisible. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 80-an itu, gitu ya, 70-an akhir, feminis etnografer di Amerika yang awalnya memulai, gitu ya, etnografer yang feminis, antropolog feminis, gitu ya, feminis antropologis, mereka kemudian mendobrak melawan sistem patriarki di dalam berpengetahuan, gitu, dalam akademik, dunia akademik. Gitu ya, mereka menentang sistem patriarkisme, male perspektif, maskulinitas gitu. Akhirnya mereka menjadi etnografer. Lalu lahirlah buku Women Writing Culture untuk menangkis, untuk mengcounter buku pertama yang muncul dalam etnografi yang disebut Writing Culture, yang ditulis semuanya oleh laki-laki tentang laki-laki. Lalu di tahun 80-an ada yang namanya Ruth Behar, itu orang Amerika, antropolog Amerika yang juga interseksional, jadi dia bukan orang Amerika yang kolonial ya. Kalau saya bilang kolonial itu berarti yang white supremacy. Jadi mereka yang menganggap bahwa persoalan perempuan, persoalan kelompok marginal itu sama di mana-mana, gitu, sama. Padahal beda, di Indonesia tuh beda gitu, di daerah lain juga beda, tidak hanya di Indonesia, di lokal juga beda. Nah, mereka menentang itu. Ya, mereka menentang bahwa perempuan, satu, apa sih kontra kritik mereka apa? Yang pertama, perempuan tuh bisa menjadi etnografer. Yang kedua, suara dan pengalaman perempuan itu harus gitu ya, harus diungkapkan gitu. Lalu yang ketiga, mereka menawarkan metode dalam antropologi yaitu storytelling gitu ya, di mana tidak semua orang itu bisa menulis dan tidak semua orang mau menulis. Standar barat, produksi pengetahuan itu kan harus ditulis ya, harus terbitkan. Itu nggak bisa, nggak masuk di dalam konteks lokal untuk masyarakat perdesaan, masyarakat yang mengandalkan oral story, yang ngomong gitu ya, lebih baik ngomong atau mungkin nulis di daun lontar, atau mereka lebih suka disebut dengan collective memory gitu ya, oral, jadi collective oral story, mereka lebih suka ngomong. Nah itu nggak masuk dalam standarnya orang barat yang kolonial tadi, yang maskulin ya. Nah akhirnya ada pendobrakan dalam antropologi yang kemudian memasukkan pengalaman-pengalaman perempuan dan pengalaman kelompok marginal, ya termasuk transgender, gitu, disabilitas, itu masuk ke dalam menjadi metode dan epistemologi di dalam antropologi. Jadi yang dikritik adalah metodologi dan epistemologinya. Kenapa? Epistemologi itu kan cara kita tahu ya, cara kita berpengetahuan. Cara orang berpengetahuan itu nggak sama dengan barat dan kolonial. Banyak orang di Indonesia yang tahu, yang bisa tahu dari intuisi, dari apa yang disebut orang barat disebut tahyul, superstition. Ada orang yang percaya, gitu, yang percaya bahwa masyarakat misalnya Native American, Indian American itu bisa berkomunikasi dengan spirit, dengan leluhur-leluhur mereka, dan itu sampai sekarang terjadi. Nah di Indonesia pun ada kepercayaan animisme, dinamisme, itu bagian dari epistemologi, gitu, yang itu tidak dianggap dalam masyarakat barat, gitu, yang kolonial tadi. Nah, kemudian itu direformasi, direvolusi, ditransformasi bahwa semua bentuk pengalaman personal, individu dan kelompok, ya terutama yang didiskriminasi, itu masuk di dalam antropologi. Itu adalah jasa dari para antropolog feminis ya. Jadi kalau kita sekarang perempuan sudah ada dalam menjadi etnografer, menjadi aktor gitu ya,
menjadi penulis, kemudian juga ada di dalam subjek penelitian atau narasumber. Itu adalah jasa dari para etnografer atau antropolog feminis. Itu harus dicamkan. Itu sumbangan yang luar biasa, kontribusi yang luar biasa ya. Nah, etnografi juga dilakukan dalam situasi paradoks ya, antara terlibat, ini saya sebut outsider dan insider tadi. Jadi seperti go native dan emic. Emic tahu kan ya, dalam antropologi teman-teman udah belajar emic. Jadi kita bukan menggunakan perspektif kita, tidak menggunakan standar kita, tolak ukur dan parameter kita untuk melihat satu masyarakat, menganalisis satu masyarakat. Gitu. Jadi apa bedanya etnografer biasa dengan etnografer feminis? Atau apa bedanya etnografer feminis dengan feminis biasa? Itu ada bedanya. Saya cerita sedikit. Seorang feminis atau seorang etnografer yang tidak punya perspektif dan alat analisis feminis etnografi atau etnografi feminis, dia datang ke satu desa. Dia melihat dalam pikirannya ini ketidakadilan. Ini ketidakadilan, ini diskriminasi, ini kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan. Langsung dia feminis nih ya, yang bukan etnografer atau etnografer yang bukan feminis etnografer, dia akan langsung menuding, kamu salah, gitu. Kamu salah, ini salah nih, ini adatnya salah nih, harus ditentang, ini nggak boleh, ini kekerasan. Nah seperti itu. Jadi langsung menghakimi. Itu orang yang tidak punya perspektif feminis etnografi. Kalaupun hanya feminis saja, gitu ya, dia tidak etnografer, dia tidak punya etika, ya sebagai etnografer, dia akan mudah menuding, salah, jadi salah benar. Kayak kita beragama itu haram halal salah, nah, seperti itu kita putih. Seorang etnografer feminis tidak boleh seperti itu. Dia harus berdialog, dia harus mencari informasi sebanyak-banyaknya, gitu ya, ke stakeholders, ke ketua adat, gitu ya, ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama, ke penduduk lokal, langsung perempuan, laki-laki, muda, tua, semua harus diajak ngobrol. Kemudian ajak berembuk bersama, dengarkan mereka, dengarkan kenapa, nanti akan tahu di mana persoalan. Apakah ini adat? Karena seperti merari itu kawin culik ya, kawin tangkap di Papua. Itu mereka banyak yang mengatasnamakan adat. Lalu mereka mengatakan orang-orang di luar Lombok mengatakan bahwa itu adat yang mengekang. Ketika saya berbicara dengan ketua adatnya, ternyata bukan. Itu bukan adat, tapi orang yang menggunakan adat untuk melakukan kekerasan terhadap anak perempuan. Kalau kawan-kawan lihat yang viral ya, kawan-kawan lihat itu ada, itu viral banget. Ada perempuan berusia 14 tahun yang dinikahkan. Itu viral. Nah, lama saya lihat ini kenapa di sosial media kok jadi banyak banget like ya, aneh banget gitu, di share. Nah setelah itu, sebulan setelah itu, saya lihat tiba-tiba pop up gitu, muncul di sosial media saya gitu. Ada reels, banyak reels gitu ya. Kemudian ada anak usia 12 tahun menikahkan, katanya ini lebih muda dari anak sebelumnya. Wah, kaget juga ya. Dan itu mengatasnamakan adat. Jadi sama dengan orang beragama mengatasnamakan agamanya, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, untuk melegitimasi atau menjustifikasi kekerasan terhadap satu kelompok tertentu. Entah itu berdasarkan gender, berdasarkan usia, berdasarkan seksualitas, gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah sama, ternyata setelah saya melakukan dialog, gitu ya, jadi ternyata masalahnya bukan di adatnya tidak pernah mengajarkan merari. Gitu. Itu orang-orang yang kemudian mengambil kesempatan, jadi memanfaatkan dibalik. Jadi mereka seperti menggunakan topeng adat, memanfaatkan adatnya untuk menculik perempuan-perempuan, anak perempuan-perempuan, dan kemudian dinikahinya tanpa consent, tanpa izin dari orang tua. Ini masih kecil, masih sekolah, diculik di sekolah. Udah, setelah itu apa KDRT meningkat? Ya kan? Masih kecil. Setelah itu apa? Anak ngurus anak. Usianya kan masih 14-12 tahun, udah harus hamil, melahirkan, ngurus anak. Suaminya nggak punya kerjaan, misalnya suaminya masih ada yang muda, ada yang tua, ada yang poligami gitu-gitu. Dan ini kasihan nasib anak ini, gitu. Tapi karena itu seakan-akan dilegalkan, gitu. Dan sayangnya negara nggak membuat apa-apa sampai sekarang. Merari itu, orang mempraktekkan merari itu sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi apakah negara peduli? Enggak. Sampai sekarang tuh tetap ada perempuan-perempuan gitu yang menjadi korban KDRT gitu, yang mereka harus ya mereka putus sekolah karena sudah punya anak gitu, mereka nggak bisa sekolah lagi, apalagi di kampung gitu ya, itu persoalan nyata.
Lalu kita menggarisbawahi pentingnya mendengar pandangan lokal ya, atau native gitu ya, daripada kita berasumsi gitu ya, yang berkembang tentang kelompok masyarakat yang diteliti gitu. Nah inilah kemudian yang menuntut kita untuk open minded. Jadi kita mendengarkan. Etnografer yang baik adalah etnografer yang mendengarkan. Jadi bukan kita yang ceramah, enggak. Kita tuh enggak orang yang tidak punya ilmu, nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena mereka lah subjek penelitian kita. Mereka narasumber kita. Kalau mereka nggak ada, kita nggak dapat ilmu. Jadi ilmu itu sebenarnya ada di subjek penelitian kita, bukan di kita. Kita tuh nggak tahu apa-apa tentang masyarakat itu. Bahkan saya misalnya meneliti masyarakat Medan gitu ya. Saya nggak tahu apa-apa walaupun saya sampai SMA saya di Medan gitu ya, di kota Medan. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi saya berhutang banyak ke subjek penelitian saya. Nah inilah kemudian yang dikritik juga oleh feminis antropolog ya, bahwa biasanya narasumber atau riset subjek kita itu dianggap objek oleh para peneliti atau etnografer gitu. Jadi setelah selesai mereka dipaksa harus wawancara gitu ya. Kemudian yang kolonial tadi juga tinggalnya di hotel dan punya research assistant gitu, perlakukan orang itu seenaknya gitu. Kalau yang kolonial, nah kolonial ini, attitude kolonial bukan hanya ada di barat. Di Indonesia pun masih banyak orang yang memperlakukan riset subjeknya, subjek risetnya itu, narasumbernya itu semena-mena, masih banyak gitu ya. Asal dia membayar, dia pikir itu bayar itu udah, kamu harus ngomong semuanya, dipaksa gitu. Tidak ada hubungan emosional ya dengan mereka. Nah itu bukan etnografer, ya itu peneliti yang memaksakan kehendaknya yang menjadikan subjeknya sebagai objek penelitian. Jadi jangan pernah sekali-kali mengatakan objek penelitian untuk orang, karena mereka subjek, mereka aktor ya, aktor yang memproduksi pengetahuan. Mereka produser pengetahuan juga, gitu. Nah produser pengetahuan itu mereka, bukan kita. Jadi sentralnya itu di mereka, bukan kita, gitu ya. Etnografer harus selalu mengikuti perkembangan keilmuan sosial juga, sosial budaya. Kenapa? Konsep-konsep itu kita gunakan untuk menganalisis nantinya. Jadi harus tahu konsep-konsep di antropologi apa nih yang terbaru. Misalnya salah satu konsepnya adalah agency, ya. Bukan lagi dualisme antara agency dan struktur, misalnya structure dari Anthony Giddens misalnya gitu ya, atau Bourdieu. Tapi kita menggunakan, misalnya kalau saya menggunakan Sherry Otner, dia Nabi Sako, Collier, gitu, Laura Ahern, para antropolog feminis untuk melihat struktur. Jadi ada tawaran yang ketiga, bukan struktur dan dualisme, struktur dan agency, ya. Nah itu salah satunya misalnya itu interseksionalitas, gitu ya, misalnya. Dan kita harus selalu berelasi dengan konsep-konsep dan teori-teori sosial antropologi. Nah ini dua bentuk etnografi. Yang pertama adalah deskriptif. Ini disebut juga konvensional, yang klasik tadi gitu ya. Deskriptif itu kita datang, kita nulis, nyatet apa aja yang ada kita catat. Nah kita mendeskripsikan budaya masyarakat gitu ya. Lalu kita mengungkap pattern-nya, polanya seperti apa, tipenya seperti apa, masyarakatnya seperti apa gitu ya. Nah secara umum tidak ada tujuan ideologis atau politis, nggak ada. Gitu. Nah yang kedua itu disebut critical ethnography. Dia menggunakan metode penelitian dan pendekatan analisis. Memang seperti model deskriptif, tetapi dia menunjukkan positionality kita sebagai ethnographer, gitu. Yang disebut dengan ethnographer aktivisme. Itu aktivisme. Jadi aktivis scholar juga ethnographer juga bisa menjadi aktivis. Ya, pertama pada isunya, kedua pada keberpihakannya, ketiga pada analisisnya, gitu. Nah, misalnya punya tujuan pembebasan opresi dan transformasi sosial. Jadi kita itu politis, nggak cuma mendeskripsikan aja, enggak. Misalnya kita melihat orang tidak punya BPJS, ada orang sakit, ada anak-anak yang tidak terpapar atau tidak terekspos dengan pendidikan seks dan seksualitas. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan waktu di Lombok ya. Anak-anak ini tidak tahu sama sekali tentang kesehatan reproduksi, tentang pendidikan seks dan seksualitas. Saya ajarkan pelan-pelan sambil saya mengajari mereka mengaji. Jadi saya mengajari mereka mengaji, saya mengajari mereka saya mengajari mereka bahasa Inggris karena mereka nggak bisa bahasa Inggris. Saya ajari. Nah di tengah-tengah itulah saya masukkan gitu ya isu-isu betapa pentingnya kesehatan reproduksi dan seksual. Itu betapa pentingnya untuk mengetahui bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.
untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak-anak remaja. Lalu untuk orang tuanya juga saya memberikan dialog berdialog dengan mereka dan mengisi poin-poin misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa kita punya undang-undang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Atau sekarang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, ya. Nah itu ada, itu saya masukkan, gitu, saya selipkan gitu. Lalu saya juga mengajari anak-anak, membimbing gitu, lebih tepatnya membimbing anak-anak di sana yang shy gitu ya, yang malu, yang kalau ngomong tuh nunduk, nggak pede gitu ya. Saya ngajarin mereka untuk pede, untuk public speaking. Jadi saya mengadakan kontes gitu ya, untuk talent show, misalnya berpuisi gitu, baca puisi, sholawatan, kemudian pidato baik bahasa Arab atau bahasa Indonesia karena ada yang lulusan pesantren, lalu untuk menari, menyanyi gitu, talent show. Nah akhirnya saya membuat panggung, benar-benar seperti panggung saya kerjasama dengan orang lokal gitu ya, dan semuanya bisa mengekspresikan, ternyata tidak malu lagi gitu. Itu salah satu yang disebut di dalam antropologi, itu adalah etnografi aktivisme gitu. Jadi ternyata kita bisa melakukan aktivisme juga gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa saya bukan aktivis, kita semua aktivis. Kita semua sekolah gitu ya, ilmuwan tapi juga aktivis gitu. Jadi ada posisi ya, ketika kita melihat kemiskinan, apa yang bisa kita lakukan nih? Ketika kita melihat ada korban kekerasan, apa yang kita lakukan? Kalau saya kontak tuh LSM perempuan yang ada di lokal gitu ya, untuk mendampingi. Jadi saya punya kontak gitu ya, yang kemudian saya gunakan. Nah, kemudian ini studi etnografi menawarkan apa? Penggambaran mendalam tentang satu kelompok. Ya, metode khusus untuk mengungkap dan memahami budaya, simbol, dan norma-norma sosial dan budaya yang ada, sistem politik, sistem hukum yang saling berkelindan, gitu. Nah, juga pada personal experiences, karena ini sebelumnya kritik terhadap positivis ya, positivis yang kemudian tidak memasukkan pengalaman perempuan dan suara perempuan menjadi bagian dari metode dan epistemologi di dalam antropologi. Nah, ini seringkali melibatkan tindakan immerse. Gitu. Immerse itu mencelupkan diri, gitu ya, di dalam budaya yang diteliti beserta dengan persoalannya. Jadi kalau seorang etnografer itu perlu menjaga posisinya sendiri. Jadi ada subjektivitas si peneliti, ya, yang tidak boleh kemudian menjudge. Jadi langsung menjudge itu nggak boleh. Menjudge seseorang, misalnya mengatakan bahwa kamu melakukan kekerasan, kamu pelaku, gitu. Itu tidak boleh seperti itu di dalam penelitian etnografi feminis. Tetapi berdialog, lalu mengupayakan bagaimana jalan keluarnya. Jadi ajak semua orang, tidak kita sendiri dengan parameter kita, dengan perspektif kita, tapi ajak berdialog banyak orang. Kemudian bagaimana kita keluar dari masalah ini? Bagaimana ajak dialog semua stakeholders gitu. Oh, saya oh. Nah, ini politik etnografi ke arah etika feminis ya, filsafat dan politik pengetahuan. Tadi saya sempat ngomongin soal epistemologi ya, ontologi juga kepercayaan ya, genealogi asal usulnya ini juga penting. Lalu tadi saya juga mengatakan soal writing culture, kita memproduksi naratif. Nah, naratif siapa yang paling dominan? Biasanya adalah naratif penguasa atau orang yang misalnya elit, berada di posisi elit gitu ya, orang yang kolonial tadi gitu, yang terlakukan, mereka yang tidak punya posisi yang di atas gitu ya, tidak punya kuasa, itu seperti orang yang tidak punya hak gitu ya, sebagai orang yang memang bukan aktor gitu, tidak patut untuk diperlakukan secara setara gitu. Nah, ada relasi kuasa dalam berpengetahuan gitu ya. Mungkin kawan-kawan pernah membaca Foucault, tahu bahwa ketika kita berkuasa, kita mempunyai kuasa berupa pengetahuan seperti ilmuwan, maka ilmuwan itu pun bisa menjadi opresor. Ya. Mereka bisa menjadi pelaku kekerasan dengan menggunakan pengetahuannya untuk menjustifikasi misalnya supremasi kulit putih ya, atau feminisme barat yang kolonial, atau malah ilmuwan-ilmuwan di Indonesia yang menganggap bahwa riset subjeknya atau mahasiswa itu nggak punya kemampuan untuk memproduksi pengetahuan.
gitu. Jadi orang-orang elit, misalnya profesor-profesor gitu ya, atau doktor, PhD gitu yang merasa dirinya itu sudah di atas gitu. Dan mereka tuh kalau harus dihormati dan ilmunya itu valid gitu ya, sementara mahasiswa atau misalnya subjek-subjek penelitian atau etnografi itu nggak bisa, seakan-akan tuh nggak bisa memproduksi pengetahuan yang sama gitu. Nah itu yang kemudian dikritik gitu ya, bahwa semua orang posisinya itu setara, mau dia profesor gitu ya, mau dia apa gitu ya, dokter sekalipun posisinya sama dalam memproduksi pengetahuan gitu. Nah, lalu male centrism atau patriarki itu kita tahu ya, ada male gaze, male perspective termasuk di dalam akademik juga gitu. Laki-laki biasanya selalu dianggap sebagai orang yang berpengetahuan tinggi gitu ya. Bahkan sampai di posisi-posisi sentral di universitas itu banyak rektor, dekan itu laki-laki, ketua prodi gitu misalnya laki-laki gitu ya. Nah yang perempuan ini itu posisinya itu di bawah, kenapa? Karena mereka dianggap makhluk domestik. Masih seperti itu masih terjadi di akademik gitu. Di Indonesia masih terjadi, masih dianggap rendah gitu ya perempuan-perempuan ini gitu. Nggak bisa menjabat gitu ya, menjabat secara struktural dan juga secara non struktural. Nah lalu binari, kalau kita ngomongin gender itu binari, selalu biner. Biner itu yang disebut dengan heteronormativisme. Jadi kalau gender itu ya udah perempuan atau perempuan dan laki-laki aja gitu. Padahal enggak, padahal banyak gender lain, misalnya non-biner ya, transgender, yang mereka dengan Soji IC kalau kita sebut ya, Soji IC dengan karakter atau identitas gender yang berbeda. Tadi saya sebutkan di Bugis masyarakat itu ada 5 gender. Nah, terus belum lagi di daerah-daerah lainnya gitu ya, yang mungkin perlu diteliti nih sama kawan-kawan gitu ya. Ada berapa sih gender misalnya di Medan gitu, nah itu perlu diteliti gitu. Kolonialisme dan ideologi superioritas saya sudah menjelaskan positionality kita, apakah kita political gitu ya. Jadi kalau feminis itu tuh punya prinsip what is personal is political. Jadi yang personal sekalipun, pengalaman yang personal sekalipun gitu ya, termasuk pengalaman kita misalnya dituduh orang gaptek atau pengalaman perempuan lansia yang kemudian dibully. Saya suka lihat itu ada public figure atau orang perempuan lansia yang dibully karena dianggap keriput gitu ya, udah nggak cantik lagi gitu, udah nggak punya gairah seks lagi misalnya, udah nggak bisa lagi berhubungan gitu ya, intercourse dengan suami misalnya, atau mereka yang udah jelek secara fisik gitu ya, jelek pokoknya udah habis dibully. Tetapi laki-laki, coba lihat, ada nggak yang membuli laki-laki lansia? Laki-laki tua? Nggak ada. Laki-laki tua justru dianggap gairah seksnya meningkat gitu. Berbeda dengan perempuan dianggap ya kan? Nah itu yang terjadi gitu. Itu salah satu bully terhadap lansia perempuan. Artinya apa? Ada interseksionalitas antara gender dengan umur, dengan usia gitu. Nah ini menjadi bahan penelitian saya sebetulnya karena kemarin saya diajak teman Green untuk meneliti tentang gender dengan lansia gitu ya. Lalu eksklusi dan inklusi gitu. Kalau kita menggunakan perspektif feminisme dan Getsi, tidak boleh ada orang yang ditinggalkan atau tertinggal, namun left behind itu benar-benar diamalkan gitu. Jadi juga jangan kita Getsi itu selalu ngomongin gender. Gendernya itu selalu diasosiasikan perempuan. Padahal enggak. Getsi ini kan dari DEI, Diversity, Equity, and Inclusion gitu ya. Dan itu semua kelompok marginal dan direntankan masuk harus, minoritas masuk harus. Tapi di Indonesia ketika menjadi project, Getsi itu kehilangan substansi, kehilangan makna. Dia hanya menjadi perempuan, 1, disabilitas, 2, that's it. Gitu. Padahal kelompok LGBTIQ+ misalnya, atau mereka dengan ragam gender dan seksual itu tertinggal. Mereka dieksklusi. Nah, di dalam perspektif Getsi dan feminis gitu ya, itu nggak boleh mengeksklusi siapapun. Baik orang yang mengaku bahwa dia itu maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan, orang yang androgini punya sifat maskulin dan feminin, gitu ya, atau orang yang memang transgender, itu harus diakui, direkognisi pengalamannya yang berbeda, gitu ya. Itu yang disebut dengan inklusi, gitu. Lalu paradigma pengetahuan feminis tidak hanya epistemologi tapi etika. Nah, apa etika feminis? Saya akan jelaskan nanti. Lalu, apakah kontekstual atau universal? Universal kah? Tidak, karena ada situative knowledge ya. Kalau kita ngomongin lokal, konteks lokal yang berbeda-beda. Di Medan pun mungkin di Sumatera Utara, misalnya di Pematang Siantar, di Perbaungan, di Toba, itu berbeda-beda. Norma-norma gendernya berbeda. Kalau kita ngomongin soal patriarkisme gitu ya,
kalau misalnya orang Batak, ya dia harus menurunkan harganya, misalnya ke anak laki-laki gitu. Nah, seperti di Cina misalnya harus laki-laki, harus diturunkan. Ini kan patrilineal dan patriarkisme berlaku di sana. Sehingga ada yang disebut misoginisme. Sama dengan di India, konteks di India, kalau anak perempuan sudah ketahuan nih jenis kelaminnya, femisida, dibunuh. Kenapa? Anak perempuan tuh nggak bisa apa-apa. Di India itu masih terjadi femisida, pembunuhan anak perempuan atau janin perempuan. Jadi digugurkan ketika tahu perempuan. Begitu perempuan lahir, yang nggak seneng bapaknya. Kalau ibunya nggak punya persoalan mau perempuan atau laki-laki, karena semua sama. Tapi ketika anak perempuan lahir, ayahnya nggak mengakui. Gitu. Nah, maka dia menjadi korban kekerasan sama ayahnya sendiri. Ini masih terjadi loh, teman-teman ya. Nah, lalu ada dilema dan negosiasi di akhir, mungkin nggak begitu kelihatan. Dilema itu maksudnya begini, salah satunya ya, ini yang kita alami sebagai etnografer. Jadi dilema itu ketika masuk kita ke lapangan, kita sebutnya fieldwork ya. Jadi etnografi itu juga disebut fieldwork, kita melakukan fieldwork. Kemudian kita sebagai orang luar nih, yang meneliti, gitu, yang melakukan etnografi, pasti ada perasaan bahwa kita seorang outsider, belum bisa diterima sepenuhnya. Karena kita nggak bisa menjadi insider sepenuhnya. Walaupun mereka menganggap kita bagian dari komunitas, tapi tetap ada relasi kuasa yang harus dipahami, gitu, yang harus kemudian kita address, gitu. Bahwa saya tidak merasa lebih tinggi dari kamu hanya karena saya etnografer. Itu yang harus dicamkan, harus terus diamalkan, gitu. Jangan merasa lebih tinggi, karena saya bilang tadi, kita justru orang yang tidak tahu apa-apa tentang riset subjek kita, gitu. Jadi jangan sombong, gitu loh maksud saya. Jadi jangan menggunakan relasi kuasa untuk mendominasi riset subjek. Karena ini ada kejadian peneliti laki-laki, gitu ya, justru memaksakan dulu melakukan kekerasan terhadap riset subjeknya. Karena dia peneliti, satu. Relasi kuasanya jelas, dia peneliti. Kedua, dia laki-laki, jadi merasa tinggi, merasa unggul. Nah itu terjadi gitu ya, sampai melakukan pelecehan seksual dan bahkan kekerasan seksual, gitu ya. Nah selanjutnya, nah ini konteks sosial, ekonomi, politik ya, bahwa yang tadi saya sebutkan women writing culture, ada interseksionalitas, pengetahuan itu untuk transformasi, untuk perubahan, gitu. Pengetahuan itu tujuannya adalah untuk perubahan. Jadi bukan pengetahuan untuk pengetahuan itu sendiri, harus ada muaranya untuk perubahan sosial, gitu. Jadi isu yang kita angkat itu adalah isu-isu sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga kita berkontribusi ya terhadap paling tidak memberikan alternatif penyelesaian masalah atau menawarkan perspektif untuk mengubah cara pandang orang atau mindset orang ya. Nah, pengalaman penting dan realitas dan imajinasi realitas sosial. Jadi begini, realitasnya seperti ini loh, gitu ya. Dan ada diskriminasi terhadap perempuan disabilitas, gitu ya, atau perempuan transgender, misalnya satu kota atau satu daerah, gitu. Lalu imajinasi kita tentang realitas itu seperti apa untuk mentransformasi realitas orang-orang tuh harusnya kan setara, sama, gitu ya. Jangan dibedakan, mereka punya hak yang sama. Itu prinsip feminisme yang harus dipegang. Tidak ada orang orang itu mempunyai hak yang sama. Orang itu berbeda-beda, memang dari sananya, gitu. Jadi kalau orang bilang kalau orang berbeda-beda yang disalahin siapa yang menciptakan dong? Masa kita? Emang ada orang mau lahir dengan kulit hitam? Ada orang mau dengan mata sipit, gitu ya? Misalnya dengan tubuh pendek, atau mereka mengalami disabilitas, gitu ya? Misalnya, atau dia pilihan mereka misalnya menjadi transgender, gitu ya misalnya. Nah itu kan nggak bisa dong kita kemudian memaksakan. Artinya apa? Semua orang punya hak yang sama. Itu yang harus digarisbawahi dalam prinsip feminisme kan. Nah kemudian, ini etika pengetahuan feminis itu adalah my research. Jadi penelitiannya itu mulai dengan questions tentang voice, suara, gitu. Siapa yang berbicara? Suara siapa? Apakah suara peneliti atau suara si subjek risetnya sendiri gitu? Jangan-jangan kita menulis disertasi, skripsi, tesis, penelitian itu suara kita. Itu parameter kita, bukan mereka. Pengalaman mereka iya, tapi kemudian kita yang menyimpulkan, oh begini. Mereka itu akhirnya kesimpulan kita, oh mereka itu barbar, mereka itu primitif, oh mereka itu nggak tahu apa-apa. Gitu. Perempuan-perempuan itu tuh bodoh, misalnya gitu ya. Mereka tuh nggak bisa melawan. Nah ini yang salah. Ini suara siapa? Peneliti.
Dan mereka tidak menggunakan framework feminist ethnographer atau feminist antropologi yang melihat semua orang adalah aktor yang punya agensi, gitu ya, punya agensi, bisa melakukan perlawanan negosiasi seharian. Maka yang kami yakini adalah everyday feminism, feminisme yang keseharian, sehari-hari. Orang itu coba ya, orang miskin di daerah, gitu, daerah yang letak geografisnya jauh, kemudian dia autis misalnya, autistik, atau misalnya dia punya disabilitas, gitu ya, atau mengalami dia punya kanker payudara yang nggak punya akses layanan kesehatan di kampungnya, gitu. Pas kenapa dia bisa survive? Itu tuh agensi mereka, gitu, harus dilihat. Mereka tuh bukan hanya korban, tapi mereka punya agensi, mereka aktor, gitu. Nah, itu yang harus dilihat dari framework etnografer ya, feminist etnografi, gitu. Bahwa semua orang itu punya kemampuan bernegosiasi, beradaptasi, berkomunikasi, dan melakukan perlawanan. Jadi meresistansi itu ada, meskipun tidak semua orang seluruh hidupnya 24 jam itu penuh agensi. Ada satu saat dia quote unquote kalah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya, akhirnya dia diam, dia berdoa, dia sholat, atau dia ibadah ke gereja misalnya, atau dia ngomong di grup, di peer group, atau dia buat status di Facebook, gitu ya, buat mengundang orang untuk memberikan solusi. Itu juga bagian dari perlawanan, gitu. Bagian dari dia itu ingin melakukan transformasi sosial, ya begitu. Nah, lalu kepada siapa? Tubuh, ya kan? Inward body. Jadi tubuh siapa? Tubuh siapa itu? Apakah kita atau orang, gitu ya? Telling what stories. Jadi menceritakan story apa? Cerita apa yang kita ceritakan? Apakah cerita subjek kita atau cerita tentang kita? Karena sentralnya itu etnografi bukan kita, tapi subjek kita, narasumber kita. In what societal and cultural framework. Jadi masyarakatnya seperti apa, sosial, norma-norma sosial budaya seperti apa. Nah, itu juga harus diamati. Ini dari seorang feminist antropolog yang namanya Carol Gilligan. Nah, lalu ini etika penelitian feminis, ada prosedural, ini yang saya sebut tadi IRB ya, Institutional Research Board. Ini komite etik dalam penelitian. Nah, ini makan waktu lama sekali kalau di Amerika. Di sini kalau sekarang itu kalau orang luar itu di BRIN ya, kita harus ada izin dari BRIN atau kampus-kampus yang memberikan izin penelitian. Lalu etika meneliti, komitmen tentang job kita itu secara substansial, komitmen institusional dan individual itu melampaui. Ini kayaknya nggak berubah, bikin. Nah, ini etika riset feminis ya. Feminisme itu merupakan teori, tapi juga praktik. Kalau saya itu mengibaratkan begini, saya mengibaratkan feminisme itu theorizing practices dan practicing theory. Jadi kita nggak sekedar menerapkan konsep-konsep atau teori-teori, tapi juga kita meneorikan. Gitu. Kita juga membuat teori baru. Jadi nggak benar tuh orang Barat yang mengatakan, orang Barat yang kolonial ya, yang mengatakan bahwa orang-orang global South kayak di Indonesia itu nggak bisa, nggak mampu produksi pengetahuan. Kita mampu, tapi caranya beda-beda, nggak harus dituliskan, gitu ya. Karena kita percaya pada storytelling itu kekuatan, gitu, kekuatan masyarakat lokal. Nah, peneliti feminis memulai dengan komitmen politik untuk produksi pengetahuan ya yang bermanfaat dan bukan hanya perempuan, tapi kelompok marginal. Gitu. Nah, penelitian feminis juga fokus dan concern dengan metode pilihan peneliti, topik penelitiannya dan subjek. Maka ketika kita memilih penelitian kita, riset subjek kita adalah misalnya isu tentang disabilitas, tentang perempuan adat, menghayat kepercayaan, kelompok marginal, maka kita sudah menjadi aktivis dengan pemilihan topik saja, gitu ya. Nah, lalu boleh dibantu? Kenapa? Oke, nah ini metodologi feminis. Tidak semua penelitian ya menggunakan etika penelitian feminis. Setiap tahap cara memiliki etika feminisnya sendiri. Dari awal sampai akhir itu ada etika feminis. Tidak semua penelitian feminis menggunakan metodologi feminis dan memahami dan menjalankan etika penelitian feminis. Feminisme itu merupakan bentuk etika, bentuk etika atau politik feminis. Jadi dia termasuk etika penelitian. Dan tidak mengabaikan makropolitik kalau dalam relasi interpersonal, misalnya hubungan dengan spouse-nya, gitu, dengan spouse itu apa? Pasangan, dengan partnernya, pasangannya, dengan anak, gitu ya. Itu harus dilihat, gitu. Misalnya ada
perempuan yang punya pekerjaan rumah tangga, tapi dia memperlakukan itu seperti quote unquote slave, gitu, seperti servant, gitu ya, seperti budak misalnya. Nah, itu bukan feminis, gitu. Feminis itu menganggap orang semuanya setara, ya, dan perlakukan orang sebagai manusia. Lalu ini 5 karakteristik ya, penelitian feminis itu dibedakan dari pertanyaan ya. Pertama research question, kita harus punya research question. Terus lokasi penelitiannya di mana? Dan dalam meneorikannya, teori apa yang kita gunakan? Itu penting. Framework atau teori yang digunakan itu akan menggiring kita pada kesimpulan apa, gitu ya. Karena banyak juga peneliti yang menjudge satu komunitas yang diteliti. Tujuan penelitiannya dan maksudnya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya interview. Ini contoh yang saya lakukan. Misalnya wawancara, kemudian fokus group discussion, ada group interview. Kenapa saya melakukan group interview? Karena untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan subjek riset saya gitu. Mereka pengennya, boleh nggak saya berdua-berdua, bertiga-bertiga? Oh boleh gitu. Kemudian izin, kalau kita mau merekam, harus izin, nggak boleh menyembunyikan tape recorder kita untuk merekam, nggak boleh, harus terang-terangan. Bolehkah saya merekam? Gitu, misalnya saya menggunakan handphone, ya silakan, harus ada consent ya. Kemudian participan observation, kita bergaul. Kemudian kalau saya tuh sering acara selamatan gitu ya, ada di sana di komunitas, saya datang. Saya selalu mendatangi supaya saya bisa bergaul, berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi. Saya nanya perempuan, laki, tua, muda, semua saya tanya. Lalu saya membuat jadwal dengan mereka, dengan partisipan, gitu ya, dengan interlokutor, kemudian juga dengan tokoh-tokoh di sana, gitu. Lalu storytelling itu penting, dialog dan ngobrol spontan. Untuk ngobrol spontan saya biasanya nggak menggunakan recorder. Saya mencatat, itu yang disebut field notes. Jadi sebenarnya di dalam etnografi, field notes itu is a must, wajib, hukumnya wajib. Field notes. Kenapa? Karena dari situ kita banyak mendapatkan inspirasi, gitu ya. Banyak mendapatkan cerita-cerita yang tidak tercover dalam wawancara, gitu. Jadi participan observation kita nyatet nih, gitu. Nah seperti diary, teman-teman juga kan diary ya. Diary. Nah, diary. Teman-teman suka menulis diary atau journaling gitu. Nah, seperti itu field notes gitu. Dan ada beberapa antropolog yang menuliskan diary itu ya, field notes. Jadi buku loh. Gitu. Nah, menarik itu. Bisa juga tuh teman-teman. Nah, ini metodologi atau feminist ethics mencoba menantang, mengungkapkan, mengidentifikasi dan mengkritik penggunaan kekuasaan ya untuk membatasi perempuan dan kelompok marginal lainnya, memproduksi teori-teori kritis. Lalu misalnya kalau dalam konteks PRT migran, pekerja rumah tangga migran, etnografi feminis memahami perempuan PRT migran punya kapasitas untuk membangun makna menjadi ibu yang kritis, gitu ya. Jadi saya menyebutnya itu new critical motherhood. Jadi perempuan, jadi pekerja, anggota masyarakat, warga negara yang punya agency. Gitu. Nah ini nilai dasar etnografi feminis ya. Praktik penelitian itu harusnya dijadikan alat untuk menerapkan dan mengenalkan nilai sosial dan politik feminis. Lalu prosesnya harus aktif, kolaboratif, dan partisipatif. Jadi melibatkan anggota masyarakat dan melibatkan riset subjektif objek kita di setiap tingkatan, dari mulai perencanaan sampai pelaksanaannya, gitu. Jadi jangan kemudian kita cuma mengambil data terus kita tinggal pergi, gitu ya. Lalu etika feminis itu harusnya concern pada perempuan dan kelompok marginal dan minoritas lainnya. Jadi kalau tema kita adalah tentang kelompok marginal, maka itu kita bisa memasukkan menjadi penelitian feminis. Tetapi frameworknya juga harus digiring ke framework feminisme, gitu, feminis ya. Inklusi personal, lalu ada non-eksploitatif, relasi yang setara dan tidak asimetris tapi simetris, sama menggunakan pendekatan interseksionalitas, dekolonisasi, inklusivitas dan transformasi, dan mendobrak dan mengcounter hierarki dalam penelitian. Jadi nggak ada lagi tuh mentang-mentang dia profesor gitu ya, terus dia berada di atas gitu. Sementara mahasiswa atau research assistant research ada di bawah, nggak begitu. Atau orang yang diwawancara ada di paling bawah, nggak begitu. Semuanya sama, setara gitu ya. Karena semuanya kita adalah produser pengetahuan. Nah ini ada etik ya, tadi ambiguous, ada reflexivity. Jadi kalau dalam antropologi itu ada yang disebut dengan reflexivity. Kita merefleksikan diri kita sendiri, merefleksikan apa yang terjadi dan memosisikan diri kita. Nah kemudian ada kenapa yang begitu? Kayaknya berubah kawinan.
tulisannya juga berubah nih, sebenarnya nggak seperti ini aslinya. Kayaknya hurufnya mungkin nggak ada, fontnya nggak ada. Jadi itu keluar sensitivitas, kemudian agensi, aktor dan produser pengetahuan gitu ya. Nah, penelitian itu bukan tentang subjek, tapi untuk subjek dan dengan subjek gitu ya, bukan hanya tentang mereka. Nah, etnografi atau penelitian feminis yang saya sebut aktivis feminis. Jadi aktif itu jangan ngebayangin harus aktif di LSM gitu, organisasi enggak gitu. Lalu contextualization cues, saya lupa tadi. Contextualization cues itu gini, itu linguistic anthropology. Jadi gini, misalnya ada satu research subject gitu ya, yang mengatakan interlokutor kalau dalam antropologi linguistik antropologi ngomong gitu, terus dia pause itu berhenti ngomong, atau dia smirking, saya kayak gitu ya. Itu tuh harus dilihat mimiknya, gesturnya, terus tiba-tiba dia berubah ngomong dari bahasa Indonesia ke bahasa lokal, terus dia pakai bahasa Inggris tiba-tiba, atau tiba-tiba dia terdiam, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia mengalihkan pembicaraan. Itu yang disebut contextualization cues dalam linguistik antropologi. Itu penting untuk melihat ini kenapa ya. Itu harus dianalisis juga. Feminisme adalah etika, jadi harus menggunakan prinsip-prinsip feminisme. Jadi etik atau etika berarti peneliti feminis berniat dan berkomitmen mengupayakan transformasi ya. Komitmen terhadap sistem dan struktur yang progresif dan transformatif. Dan feminis adalah kapasitas untuk mengekspos ketidakadilan dan sistem antar gender dan sistem ketidakadilannya yang berinterseksi, interseksualitas. Nah, feminisme juga sebagai aspirasi politik dan etis ya. Nah ini bukan maaf ya, ini sebenarnya bukan seperti ini saya bikinnya, ini karena hurufnya aja berubah, saya bingung. Kok jadi begini ya? Nah ini implementasi politik dan etika ya. Jadi prinsip penelitian feminis itu berkontribusi pada kebebasan ya, yang ini kebebasan perempuan melalui produksi pengetahuan yang dapat digunakan bagi perempuan dan kelompok gender minoritas atau dengan ragam dan gender dan seksual. Terus-menerus mengembangkan perspektif feminis yang kritis dan mempertanyakan. Jadi pertanyakan segala sesuatu, nggak ada. Jadi dalam etika feminis tidak ada satu pertanyaan pun yang haram, istilahnya nggak ada. Pertanyakan, kontroversial, apapun harus dipertanyakan. Karena apa? Melatih kita untuk berpikir kritis dan berefleksi tentang apa yang terjadi. Jadi kalau di realitas sosial itu harus dipertanyakan semuanya. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Cari gitu ya. Lalu metode dalam memproduksi pengetahuan tidak opresif dan dominatif, harus setara. Nah, kan nggak kelihatan Pak. Oke, ini some highlights ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini pengalaman dari lapangan tadi. Sebenarnya saya udah ngomongin soal aktivisme feminis dan engagement, gitu ya. Kemudian ada relasi kuasa berhadapan dengan patriarki lokal harus seperti apa. Tadi saya di atas sudah menjelaskan di awal. Berhadapan dengan kemiskinan, lalu bagaimana kita melakukan kerja kolaborasi. Saya cepat, nah ini kan jadi berubah. Ini persiapan etnografi judulnya. Mulai dengan ini sudah hampir selesai ya. Mulai dengan proposal. Tentukan tema, tujuan, narasumber atau subjek penelitian kita siapa, kriteria subjek penelitiannya apa, lalu tentukan lokasinya di mana, gitu, di berapa daerah, mau multi-sited. Multi-sited itu berarti lebih dari satu. Seperti saya kan multi-sited etnografi ya, di 4 kota. Cari kontak orang lokalnya, gitu ya. Kemudian ada persetujuan etik, ada etika. Kalau saya IRB waktu itu, tentukan metode penelitian, apa yang akan diobservasi, ada pre-knowledge pengetahuan dasar atau awal, kemudian ada asisten penelitian, gitu ya, orang lokal, rumusan masalahnya apa, research question-nya harus ada, gitu. Mempersiapkan akomodasi dan logistik. Misalnya kita mau tinggal di rumah siapa, kebutuhan apa yang diperlukan, gitu ya, apa yang harus dipersiapkan. Nah ini pada saat pelaksanaannya. Pada saat pelaksanaannya itu tentukan waktu interview, list pertanyaannya sudah ada, bikin jadwal ya untuk menginterview, mewawancara, misalnya FGD, dialog, ada consent, jangan lupa ada consent. Dan research subject pun gitu, jika narasumber kita itu bisa mengundurkan diri, boleh, kita nggak boleh maksa. Kalau di tengah-tengah mereka, saya mau mundur, itu hak mereka, jangan dipaksa, gitu ya. Consent dan agreement, kemampuan berhadapan dengan konflik ya, paradoks dan dilema. Kemudian catat, kita izin merekam, difoto, open minded, tidak menjudge, gitu. Pendekatan terhadap tokoh adat atau lokal, ya.
Nah ini pasca etnografi. Jadi etnografi itu gak cuma di awal doang perencanaan dan pelaksanaan, tapi harus setelah pasca etnografinya pun ada, masih ada. Misalnya interpretasi data, kita kan perlu menginterpretasikan data yang sudah ada. Kalau saya transkrip sendiri, saya transkrip itu udah segini nih ketemu ini, saya transkrip sendiri. Saya di perpus itu seberapa, udah nggak tahu seberapa bulan sampai sempat tuh. Kenapa? Kalau yang mentranskrip orang lain kita bayar, itu tuh sering missing. Banyak hal-hal yang missing gitu ya. Belum lagi kalau di Lombok itu mereka menggunakan bahasa Sasak. Saya menggunakan research assistant untuk menerjemahkan gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa gitu ya. Setelah itu saya diterjemahkan. Setelah selesai, malam harinya kami berkumpul kembali. Saya menanyakan lagi apakah ada yang missing dari terjemahan tadi. Karena orang-orang tua di Sasak itu nggak bisa bahasa Indonesia. Sasak ya bahasanya di Lombok itu. Lalu transkrip, lihat field notes. Field notesnya dilihat, catatan observasi, authorship. Ini penting authorship. Pertama untuk merekognisi research subject kita, narasumber kita. Yang kedua, kalau kalian punya kesempatan ya kawan-kawan untuk berkolaborasi, bisa disebutkan di dalam, harus, kalau saya mengatakan itu wajib disebutkan. Saya menyebutkan tidak satu-satu, tidak semua, karena saya kan interlokutornya 100 berapa ya, hampir 150 gitu banyak. Tidak satu-satu, tapi harus disebutkan, didedikasikan untuk misalnya kalau saya pekerja rumah tangga juga. Saya berterima kasih merekognisi mereka di hasil laporan penelitian kita, gitu ya. Apa yang bisa diberikan kembali ke masyarakat dan tujuan kita apa yang bisa kita tawarkan? Kita bawa ke konferensi, misalnya samanya KCF ya, kita presentasikan, kita bagikan. Atau apa pesan-pesan mereka? Saya selalu sampaikan. Ini pesan dari research subject saya. Gitu. Saya sampaikan di setiap konferensi, gitu ya, di setiap ketika saya diundang, gitu. Mereka ingin dihargai, direvisi, dianggap sebagai pekerja rumah tangga, bukan pengganti, bukan asisten rumah tangga yang tidak punya hubungan kerja. Itu saya selalu nyatakan, dan mereka pengen ada undang-undang yang sampai sekarang 20 tahun belum disahkan oleh DPR ya. Nah, menjaga relasi dan melakukan refleksi atas berbagai dilema dan paradoks. Ini pasca etnografi, saya sudah selesai. Ini agak cepat, bukan? Ada masalah. Oke, ini terakhir catatan saya. Terakhir adalah feminist etnografi sebagai feminist activism atau aktivisme feminis. Ini side story ya, cerita sampingan dari lapangan. Bahwa etnografi menurut saya adalah sebagai aksi politis dan political action. Gitu. Jadi dia political, sosial, menyediakan ruang bagi kelompok marginal untuk mengekspresikan suara dan pengalaman mereka. Etnografi juga sebagai pelibatan dan pelayanan komunitas. Jadi kita mengabdikan diri, mendedikasikan diri untuk masyarakat, gitu. Jadi benar-benar kita tuh mingle, gitu. Istilahnya mingle, kita benar-benar menjadi bagian dari komunitas itu. Jadi masalah mereka, masalah kita. Mereka nangis, kita nangis, gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Mereka ketawa, kita juga senang ya. Etnografi sebagai aktivitas kolaborasi. Banyak kegiatan kolaborasi yang saya inisiasi pada saat saya melakukan etnografi itu, kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, misalnya remaja, untuk orang tua, untuk pekerja rumah tangga, gitu ya. Bahkan untuk lansia perempuan yang ditinggalkan suaminya atau mereka yang sakit, bisa juga mengadakan kegiatan bersama dengan mereka, gitu ya. Nah, ini aktivisme dan advokasi tadi sudah ya. Ini terakhir, terima kasih semuanya.